kesempatan nih jenengan kuliah di Unima, mempunyai kesempatan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah sampai Mengikuti program International Mobility Program. Pertama kali naik pesawat, pertama kali ke bandara, dan ke luar negeri. pertama kali ke luar negeri, pertama kali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Admisi Unima Talk Series Daftar Aja. Rekan-rekan semua, sekarang kita akan membahas tentang pengalaman selama kuliah di Unima. Sudah kedatangan narasumber ya? Bukan. Narasumber itu terlalu berlebihan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Teman ngobrol. Ada teman ngobrol ya. Ini saya ditemani teman ngobrol, ya kan? Teman ngobrol kan? Iya, teman ngobrol. Saya akan perkenalkan dulu siapa beliau ini. Beliau berlebihan nggak? Berlebihan itu siapa bro ini? Berarti panggilnya bro teman-teman. Iya kan? Oke bro. Nama lengkapnya adalah Muhammad Latifur Rahman Ahli Madiyah. Lulus tahun berapa? Saya lulus dari Unima tahun 2020. 2020, baru kemarin dong. Masih hangat-hangat. Ya masih hangat-hangat kayak nasi yang habis dimasak. Aduh, berarti enak lagi mas, teman-teman. Oke, ngobrol tentang pengalaman kuliah di Unima. Jadi jurusannya apa? Saya dari D3 Mesin Otomotif dari Fakultas Teknik. Teknik Jaya. Teknik, hidup teknik gitu. Itu zaman saya banget itu. Ngomong-ngomong saya dan Bro Arif, Cak Arif itu sama-sama dari Fakultas Teknik aja kita beda jurusan. Saya di Teknik Informatika. Jadi kalau hidupnya tetap satu kan sama ya, kan? tetap hidup teknik. Hidup teknik. Tapi kalau dari usia bisa dilihat ya. Oh, saya lebih muda ya. Oke, bro. Nah ini panggilnya bro Latif. Oke, selama jenengan kuliah di mesin otomotif D3 ya, lulus 3 tahun pas? Alhamdulillah 3 tahun pas. Ini biasa loh. Bukan biasa sih. Lulus 3 tahun pas untuk D3 memang waktunya 3 tahun. Saya dengar Bro Latif ini juga beasiswa bidik misi. Ya, betul. Saya mahasiswa bidik misi, saya masuk tahun 2017. Saya dari SMKYP Sampang, Cilacap. Sampang Cilacap, jauh dari sana, kuliah di sini beasiswa bidik misi. Terus setelah lulus kenapa masih di sini? Ya, saya masih betah di Magelang, pengen explore Magelang lebih gitu. Kayaknya punya yang nih. Wah, kalau itu masih belum. Oke bro. Alumni bidik misi, teman-teman bidik misi di Indonesia, alumni bidik misi ya. Kalau sekarang nggak ada bidik misi, adanya apa mas? Sekarang adanya KIP kuliah. Kuliah. Karena saya dari Banyumas atau Cilacap, jangan pakai bahasa ngapa. Ya kita pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Takutnya nanti. Oh iya udah ngapa ya. Harusnya ngapa? Oke. Oke, mahasiswa bidik misi mesin otomotif D3. Oke. Bro Latif, pengalaman apa yang dialami selama Bro Latif itu kuliah di Unima? Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bahagia atau bagaimana? Sampai sekarang kok betah? Ya kalau cerita mending kita cerita bahagianya aja. Kalau jangan lihat susahnya lah. Ya maksudnya lihat susahnya boleh, tapi kita ceritakan yang bahagia-bahagia. Ya, oke. Yang pertama, kebetulan di Universitas Muhammadiyah Magelang itu ada program yang internasional exchange. Exchange. Oke ya. Student exchange atau International Mobility Program. Ya. Jenengan juga ikut itu? Alhamdulillah, saya ikut. Saya waktu itu tahun 2019 sekitar bulan Maret. Nah itu pengalaman lucunya ada. Waktu itu tuh seleksinya ke Malaysia, ke University Technical Malaysia Melaka, di UTM.
lucunya itu pas berangkat itu pertama kali ke bandara, pertama kali naik pesawat dan pertama kali keluar negeri. Ono. Desa ya. Ini kesempatan nih jenengan kuliah di Unima mempunyai kesempatan sampai ke luar negeri. Alhamdulillah sampai kemarin. Mengikuti program International Mobility Program. Alhamdulillah. Pertama kali naik pesawat, Pertama kali ke bandara, dan ke luar negeri. pertama kali keluar negeri, pertama kali Keren punya ini. paspor. Terus gak ke luar negeri lagi ya? Iya, Ya itu kalau- pertama. itu pertama kali rencana ya berdoa semoga 2-3 tahun ke depan bisa ke luar negeri. Keluar negeri. Amin. Mudah-mudahan. Kan D3 kan? AMD. Ya pas S1-nya S1-nya ke luar negeri. Ada nggak? S1-nya di luar negeri, di swasta jadinya. Ya, apalagi selain jenengan itu pertama kali di bandara, naik pesawat dan ke luar negeri. Ya pertama ya kesannya kalau kita sampai di tempat baru kita kan kayak ya masih awal merasa aneh gitu ya. Tapi semenjak di sana terus dengan pembelajaran yang di sana awalnya memang agak canggung sama dosen di sana karena ya kalau di luar negeri bahasa Inggris saya bawah rata-rata mungkin ya. Oh, gitu. Gak bisa Kan bahasa di Inggris. Malaysia gitu. kan Melayu. Iya, makanya kalau Melayu itu terus capek gitu ya. Oh, lari. Iya, itu. Ya maksudnya Ini kalau harus connect ini kayak ini. Kalau enggak ini saya bisa ketinggalan. Melayu itu lari. Oke. Ya, pengalaman setelah berkesempatan ke luar negeri untuk mengikuti mobility program internasional, berapa orang sih yang ke sana? yang ke sana waktu itu semuanya kebetulan dari Fakultas Teknik semua. Ini programnya fakultas yang 2019 itu belum ada unit yang ada di kampus yang menaungi untuk terkait internasional seperti itu. Waktu itu ada 7 orang, 1 dari otomotif, 3 dari teknik informatika dan 3 dari teknik. Berarti jenengan satu-satunya mahasiswa otomotif yang berangkat ke sana. Satu-satunya. Oh, keren ya. Otomotif cuma 1 itu. Otomotif nggak kemana-mana tapi otomotif ada di mana-mana. Aduh. Iyalah, akreditasi A. Wah, ya, Pertama dan satu-satunya di program Indonesia. studi yang terakreditasi terakreditasi A. Berapa menit di sana? di sana. Enggak menit. Di sana itu ya kali aja 3 minggu kali. Oh, minggu. Saya kira menit kan kamu ngitungnya. Ya kalau menit ibarat cuma 1 menit berarti sampai di bandara turun ibarat nyentuh kakinya dah yuk pulang lagi. Kan nggak mungkin. Ya, berarti selama kurang lebih 1 bulan di sana ya? Iya, hampir 1 bulan. Ngapain aja, Mas? Ke sana yang pertama ya tetap belajar, ikut pembelajaran di sana itu gimana. Berarti campur dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UTM itu. Kalau waktu itu belum nggak semuanya, tapi ada beberapa kesempatan kita dijadikan satu sama mahasiswa sana. Tapi untuk pembelajarannya kita memang dikhususkan. Maksudnya kayak ada short course yang kita nggak ikut kayak mata kuliahnya sana. Oh, gitu ya. Hanya yang dibutuhkan dari sini aja apa gitu. Terus ada pendampingan dari dosen atau berangkat sendiri terus ya? Kalau pendampingan waktu itu kan pelepasan pagi itu dari dekan fakultas dari Buyun. Kemudian setelah itu berangkat sama Pak Purwono Hendradi. Pak Hendra kan kebetulan lagi kuliah di UTM Oh juga. iya, ada dosen, ada 3 dosen fakultas teknik yang kuliah di melanjutkan di UTM sana ya, Pak Purwono Hendradi, Pak Agung sama Pak Usman Praliti. Oke. Berarti sudah ada pendampingan di sana dengan dosen-dosen sini yang berkuliah di sana ya. Ya. Oke. Pengalaman summer camp namanya ya. Ya. Untuk program internasional mobility program. Tapi di sana juga kita nggak melulu cuma belajar, tapi kita juga liburan ya. Oh, kok enak ya? Kalau ibaratnya kalau ke Malaysia itu kalau belum ke Petronas Twin Tower, kalau belum ke sana itu belum lengkap ya. Berarti jenengan ada fotonya? Wah, yuk ada. Saya yang bertahun-tahun di Magelang belum pernah. Untuk yang minggu pertama kita kan tetap
dari Senin sampai hari Jumat ya kalau nggak salah. Kemudian Sabtu buat kita free, Sabtu Minggu buat liburan itu Cak. Jalan-jalan berarti di sana. Jalan-jalan. Kan itu 3 minggu. Oh, Minggu pertama kita keliling ke Melaka, sampai apal ya. hafal sampai keliling Melaka, terus ke apa namanya masjid yang di pinggir laut itu, Heeh. terus ke Menara Tamping Sari, mungkin kalau bisa browsing ya di Melaka. Kemudian di minggu kedua kita main ke Kuala Lumpur. Wih. Ini di luar negeri punya kesempatan berangkat melalui menjadi mahasiswa yang ada di otomotif, terus bisa jalan-jalan ke sana juga. Terus ada kejadian lucu nggak di sana, kesasar kayak apa? Kejadian lucunya takut ini Cak, di bawah penginapan di Kuala Lumpur itu waktu itu di Bukit Bintang. Pas turun di bawah itu ada, ya saya jujur saya takut sama waria Cak. Itu pengalaman Itu nggak jedekan tok. menakutkan kan. Oh, gitu ya. Waktu itu lagi malam minggu ya, minggu sore pulang, minggu sore, Sabtu sore Sabtu ya, sore ya, Sabtu malam sore. minggu ya. Terus rencana kita mau ke Twin Tower itu. Nah, turun dari penginapan, di bawah penginapan kan lantai 3, lantai 2 buat tempat makan, sama lantai satunya kafe. Nah, terus ke depan, terus kan Bukit Bintang di belakang penginapan. Nah, jalan ke belakang, di gangnya itu di sana itu banyak banget. Jok, kamu lari kembali atau gimana? Enggak, saya pegangan sama teman saya. Oh, jedak-jedak. Oke. Ternyata ada juga, saya dulu pengalaman juga seperti itu, masih SMA. Dikejar saya. Terus ada ini Cak, satu lagi. Waktu itu setelah dari ini kan udah foto-foto di depan Twin Tower itu, mau kembali ke penginapan itu nggak tahu jalannya. Akhirnya muter di situ lewat kayak hotel-hotel. Kalau di sini mungkin kayak pelataran mungkin keliling-keliling di dalam gitu loh. Nggak tahu, terus akhirnya udah agak jauh terus kembali lagi. Ya pasti ada pengalaman sendiri yang mungkin tidak bisa diceritakan. Oke, Bro Latif, summer camp ya. Siap. Di misi summer camp. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa yang tidak pernah, tidak semua Tidak semua orang mahasiswa dapat, ya. akan bisa mengalami. Terus satu lagi, ada yang namanya lulus tanpa skripsi. Kamu juga lulus tanpa skripsi? Alhamdulillah. Aku ceritanya bi. Saya tanpa skripsi, tanpa TA juga. Oh ya, maksudnya skripsi kan jenengan belum. TA, tugas akhir ya. Iya, sebenarnya ini kan awalnya dari pandemi ini Cak. Pandemi ya, ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Iya. Tapi memang banyak sisi negatif. Tapi ini kita ngambil dari sisi positifnya. Iya. Waktu itu kan awal pandemi kan tahun 2020, sekitar bulan Maret kalau nggak rame-ramenya di Indonesia itu. Dinyatakan pandemi kurang lebih di bulan itu. Iya, di bulan Maret. Nah, waktu itu kami yang mahasiswa otomotif, terutama yang semester 6, waktu itu sedang kerja praktek di Mitsubishi. Itu tersebar dari Tangerang, dari Banten, di Cikupa, sampai di Denpasar. Kebetulan saya lagi di Denpasar waktu itu. Oh, berarti jenengan kerja prakteknya di sana? Iya, kebetulan kerja praktek di Denpasar. Kuliah jalan-jalan terus. Di Malaysia, di Bali. Iya. Sebelumnya, sebelum kerja praktek, kita memang sudah mengajukan judul sama dosen, ya sudah konsultasi. Selama kita di tempat KP, kita juga tetap kontrol, walaupun ya setelah selesai KP sore atau malam mungkin baru chat atau kontrol sama dosen. Nah, setelah itu kan memang belum bisa maksimal. Setelah itu bulan Maret, harusnya Maret akhir itu selesai KP, tapi karena ada pandemi, pertengahan Maret sudah ditarik untuk pulang. Nah, pas pulang itu banyak teman-teman yang masih bingung kayak aku gimana piye. Nah, kebetulan beberapa hari berikutnya itu muncul surat edaran, keluar gitu ya. Keluar surat edaran kalau nggak salah waktu itu dari Kemendikbud atau dari mana gitu, saya agak lupa. Yang intinya itu mahasiswa yang melakukan terkait dengan penanganan COVID-19 itu bisa disetarakan dengan KKN
tugas akhir atau skripsi gitu. Nah akhirnya ada inisiatif dari teman-teman dan dari teman-teman mahasiswa dan dari bapak-bapak dosen terus mau bikin bilik sterilisasi. bilik sterilisasi. Jadi misalnya untuk mendeteksi suhu apakah ada virus atau tidak itu Bukan, maksudnya gini, kalau misal yang beredar waktu itu sekitar awal-awal pandemi itu kan kalau bilik sterilisasi kan kita disemprot itu pakai disinfektan, tapi kan berdasarkan penelitian yang ada itu tuh kayak desinfektan yang cairan itu nggak bagus di kulit itu lama-lama bisa jadi kayak iritasi atau kanker atau apa iya, gitu. iya, Nah iya. akhirnya ada ngobrol-ngobrol dengan bapak dosen, terus ada ketemu ide itu pakai ozon sama UVB. Oh, berarti untuk menangani karena disinfektan itu tidak bagus di kulit, terus muncullah penelitian tentang bilik sterilisasi dengan penggunaan ozon generator itu. sama UVC. Iya. Dan muncullah namanya bilik sterilisasi. Nah, setelah muncul membuat bilik sterilisasi dari teman-teman semua dan dosen membuat diusulkan akhirnya jenengan. Nah akhirnya kan kalau cuma kita bikin bilik kan kita nggak mungkin kalau ini nggak bisa diimplementasikan bisa. Akhirnya waktu itu bikin 3 waktu itu dibuat dikirim ke 3 lokasi. Waktu itu satu ke RSU Budi Rahayu Kota Magelang, RSJ Prof Suroyo yang di Magelang itu ya. Iya. Terus sama satunya lagi di kantor PP Muhammadiyah. Nah setelah itu kan tinggal itu mahasiswa yang ada waktu itu terus dibagi per kelompok, dibagi 3 kelompok. Waktu itu ada berapa ya, 15 lebih itu. Jadi satu kelompok itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, untuk membuat laporan pengganti tugas akhir itu ya. Cuma waktu sidang pun kita nggak ngerasa itu kayak pendadaran. Dosen kita pun bilang ini bukan pendadaran, ini perayaan kelulusan aja. Oh, berarti dengan menemukan satu penemuan penelitian tentang penanganan COVID, yaitu berbentuk bilik sterilisasi, terus dibuat laporan dan akhirnya jenengan bisa lulus tanpa skripsi atau tanpa tugas akhir. Oke. Nah, kita lulus pun memang harus skripsi, tapi skripsi atau tugas akhir gitu, tapi ada jalan lain tanpa kita harus skripsi atau tugas akhir. Jadi istilahnya penyetaraan, ya, ada penyetaraan. Jalan pintas lah. Dan orang mikir banget toh, lanjut jalan pintas tapi dengan konsekuensi atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke, lulus tanpa skripsi ternyata bisa ya. Dan itu berkelompok. Ini dulu kan satu orang satu. Sekarang bisa 5 sampai 6. Iya, waktu itu kan karena nggak ada ketentuan dari Kemendikbud, berarti kan ini nggak ada ketentuan, berarti kan nggak ada peraturan, berarti berapapun nggak dilarang. Berarti walaupun kalau nggak ada yang larang, berarti itu boleh. Berarti walaupun 20 orang, berarti bisa. Pas kerja ya, kesempatan. Terus memang dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah bisa lulus. Terus dari beasiswa bidik misi, terus internasional mobility program, lulus tanpa tugas akhir, terus jalan-jalan enak, orang garap tugas akhir, ya kan? Terus sekarang jenengan lulus sekarang di mana? Sekarang saya bergabung di Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Magelang di LPPM, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 3. Ya kan? Tadi tugas akhirnya penelitian. Sekarang bekerja di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unima. Aku ki wingi rada terbersit bisikan sidik-sidik. Bro Latif ini lolos RUD Kota Magelang. Ya, bener nggak? Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Ya sama tim saya sebagai anggota sih, Cak. Timnya sama Bunia Kurniati Bahtiar dari kantor urusan kerjasama, kemudian dari Pak Agus Setiawan dari BSD
biro sistem informasi. Terus dari ada 2 staf LPPM, Mbak Ajeng sama Mbak Ning. Nah, itu pengajuan untuk tema strategi pemasaran Taman Kilang. Taman Kiai Langgeng Kota itu. Iya, buat teman-teman yang belum tahu Taman Kiai Langgeng mungkin nanti ada Ya. Nanti Taman Kiai Langgeng itu ikonnya Kota Magelang ya. Oke. Nah, itu apa sih yang diteliti atau pengajuan untuk apa itu RUD? RUD itu mungkin yang belum tahu itu riset unggulan daerah. Oh, riset. Nah, itu yang mengadakan itu dari mungkin kalau ada yang namanya Bapeda Litbangda, ada Balitbang, ada apa itu masing-masing pemerintahan beda-beda lokasi, beda nama. Tapi itu kemarin kita mengajukan tentang co-branding sama event marketing. Tapi kemudian dari pengelola Taman Kiai Langgeng setelah lolos kan kita terus ngobrol sama pengelolanya, terus ya karena kondisinya lagi pandemi, terus nanti dikondisikan, maksudnya disesuaikan sama kondisi pandemi, terus kita belum ngobrol lagi sama dari pihak ya. Berarti tinggal pelaksanaan untuk risetnya itu ya, untuk co-branding sama event marketingnya. Oke. Bagus loh, saya masuk di Kiai Langgeng sama anak saya, lihat hewan-hewan, lihat permainan dan lain sebagainya untuk sebagai ikon Kota Magelang. Keren, itu memang cocok buat wisata keluarga. Buat yang masih muda pun juga cocok, di sana juga nggak perlu tentang keluarga. Ada outbound-nya, ya kan? Terus ada wisata airnya, ada kayak hewan-hewan, mengenalkan anak-anak misalnya. Dari kalau anak saya kan 3 tahun umurnya, ular itu yang mana? Nah, bisa ditunjukkan. Dan itu sudah setiap kali itu pasti menanyakan, Bi besok ke apa? Kiai Langgeng ya, gitu. Ngajak ke situ. Jadi memang ramah untuk anak-anak, terus untuk dewasa juga sangat cocok sekali. Sekarang juga di Kiai Langgeng udah ada yang ini, Cak. Untuk yang gardu pandang itu bawahnya itu sungai itu, Cak. Jadi sungai yang dibuat rafting itu ya. Iya, terus di atasnya itu ada kaca, yang kaca buat buat foto yang lagi viral itu. Iya, foto-foto di kaca itu. Ya, saya udah lihat ke sana kok. Oke. Pokoknya banyak sekali arena-arena permainan, arena-arena hiburan, dan saya juga sering masuk Kiai Langgeng untuk outbound juga dengan teman-teman SMA, SMK yang ada di Kota Magelang, tempatnya di Kiai Langgeng, Taman Kiai Langgeng. Dan wisata lain di Kota Magelang juga banyak loh. Banyak. Ada Gunung Tidar. Di Kota Magelang. Di kota. Terus ada yang itu museum. Nah, saya juga lupa itu. Museum OHK. OHD. Ya karena kita bukan orang Magelang sih, jadi nggak hafal. Iya ya. Ini Banyumas. Saya asli Banyumas. Banyumas Cilacap, saya Tuban. Tapi betah di Magelang kan? Alhamdulillah betah. Istri saya orang Magelang. Ya kalau punya saya ya alhamdulillah belum ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat ketemu dan dijodohkan di Magelang. Kalau jodohku semoga ketemu ya. Ya, oke. Relatif luar biasa untuk temen ngobrol. Jadi kalau pengalaman di Magelang itu bro kan. Saya sudah 11 tahun ya di Magelang. Saya sudah berkeliling di beberapa tempat kota dan saya merasakan kenyamanan di tempat duduk ini ya. Enggak, di Magelang. Di Magelang. Kalau di sini bukan mosok sama. Jadi nyaman, bahagia dan aman. Kenapa di Magelang itu nyaman itu karena banyak wisatanya juga. Di kabupaten kota itu banyak sekali wisata-wisata yang memang bisa dikunjungi dan ramah. Itu nyaman. Terus kulinernya juga luar biasa, ada kupat tahu. Yang pertama kali saya datang ke Magelang itu yang saya rasakan kupat tahu. Nah, itu luar biasa. Terus kalau saya kuliner, wisata banyak di lereng-lereng gunung, di kayak mana? Nepal Van Java juga banyak sekali. Terus gunung, rafting dan lain sebagainya.
wisata religi juga banyak, itu untuk wisata. Sekarang aman, ya kan? Aman karena di Magelang itu adalah pusat pendidikan calon-calon pemimpin Tentara Nasional Indonesia, yaitu di Akmil, Akademi Militer. Nah itu saya pikir kalau tinggal di sini itu aman, serangan wong tentarane akeh toh. Jadi ada Armet 11, Armet 3, lah pokoknya aman lah. Apa meneh kuliah ning Magelang ning Unima. Wis pokoknya itu juga menjadi salah satu kayak alasan kenapa saya memilih di Magelang. Soalnya waktu itu kan pilihan tetap kalau kita banyak tetap milih ke Jogja gitu ya. Tapi maksudnya kalau kita milih ke Jogja pasti di Jogja itu dunia malamnya maksudnya nggak pernah sepi gitu loh. Maksudnya maksudnya tempat nongkrongnya jadi malam jadi siang kan, ya kan kalau biasa. di Magelang itu memang tidak. Nah itu bisa jadi alasan. Maksudnya dari Magelang ke Jogja nggak terlalu jauh. Jadi kalau kita lagi stres mungkin sama tugas atau apa kita bisa main ke Jogja. Kalau kita di sini juga nggak, maksudnya di sini tuh nggak terlalu banyak nggak sebanyak di Jogja memang, tapi nah itu malah jadi kelebihan, jadi kita bisa fokus sama kuliah kita sama belajar. Ya itu saya rasakan juga karena memang saya dari Tuban juga kuliah di sini, saya rasakan karena nyaman, aman dan bahagia karena saya sudah menemukan kebahagiaan saya. Jadi kan sudah belum? Alhamdulillah semoga segera dipertemukan. Ya itu apa yang saya rasakan pada saat saya kuliah dan tinggal di Magelang, kuliah di Unima, kuliah di Magelang, aman, nyaman dan bahagia. Apalagi kalau misalnya pembiayaan kuliahnya murah, terus biaya makan sehari-hari juga biaya hidupnya murah. Di sini murah banget termasuknya. 10.000 wis nasi karo 10.000 udah lengkap. Kalau misal saya pernah waktu itu beli makan itu cuma nggak sampai 10.000, nggak sampai 10.000 udah sama minum. Sudah sama minum wis waras toh. Sudah. Ini Magelang toh. Magelang. Di tempat-tempat lain saya rasakan di beberapa kota, di kota-kota besar ya, karena mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat saya sudah pernah semuanya. Sebelum di Magelang, sebelum menetapkan saya tinggal di Magelang itu sampai punya istri di Magelang itu, saya sudah di beberapa tempat di kota-kota besar di Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ya untuk kuliner, untuk kehidupan sehari-hari masih memenuhi kantong lah, masih sangat murah sekali. Jadi nih misalnya kok orang luar kota kuliah di Unima, wis ora usah bingung. Maksudnya ora usah bingung aku kok hidupnya piye, larang-larang apa ora. Wah, 10.000 wis parek. Wis sayur sama ayam. Kadang ya misalnya itu kucingan, ya kan. Wah, wis pokoknya luar biasa. Oke, Bro Latif, apalagi yang perlu disampaikan? Apa yang perlu diobrolkan lagi gitu? Mungkin gini ya, karena saya mungkin dari klan ngapak gitu ya. Oh iya, klan ngapak. Mungkin dari teman-teman yang di daerah Banyumas Cilacap yang mau kuliah di sini bisa lihat masih ada beasiswa ini ya, di kuliah ya. Ya, KIP kuliah dan beasiswa yang banyak sekali ini masih dibuka dalam proses pendaftaran. Untuk KIP kuliah sampai tanggal 5 Juli. Terus untuk PWM, PCM, prestasi akademik, non akademik, seni, maksudnya punya seni apa, seni tari juara tingkat nasional, kayak non akademik gitulah. Non akademik pokoknya ya olahraga, seni ataupun yang hafal Al-Qur'an juga nanti bisa mendaftar mungkin sebelum tanggal 5 Juli. Sebelum tanggal 5 Juli. Itu terus disampaikan dong bahasa ngapaknya itu. Buat nanti dulu ini buat nanti terakhir. Di sini juga kebetulan saya di otomotif, dosennya juga alhamdulillah luar biasa. Buat teman-teman yang nantinya mau tergabung di otomotif atau ya di otomotif terutama karena yang saya tahu maksudnya saya berasal dari otomotif itu dosen kita itu welcome sama mahasiswa yang mau aktif tidak terkait penelitian, penulisan karya ilmiah. Nanti kalau di otomotif semuanya bisa dibantu itu, Cak. Yang penting itu terkait buat kemajuan mahasiswa,
yang udah terintegrasi Scopus, automotive experiences sudah Sinta 1. Iya. Oke. Nah, terus kegiatan-kegiatan mahasiswa itu akhir-akhir ini setelah saya lengser dari jabatan kemahasiswaan itu luar biasa. Eventnya tingkat nasional. Kayak beberapa kali ada event apa? Yang motor Oh ya, motor kontes. motor kontes itu. Kebetulan waktu itu kan motor kontes di awal mulai kan waktu 2017 kalau nggak salah ya. Waktu itu pelaksanaannya itu kan sebelum pandemi 2017. Kebetulan baru sampai yang ketiga. Yang pertama di lapangan basket dulu. Yang kedua, yang sana. Iya, yang kedua kemudian di sini di depan lobi Fakultas Teknik. Yang kedua dan yang ketiga, yang kebetulan yang ketiga saya jadi ketua panitianya. Pengalamannya itu kegiatan di prodi otomotif, prodi mesin otomotif itu luar biasa. Jadi sampai ketertarikan masyarakat untuk mengikuti kontes itu sampai berapa ratus motor yang diikutkan lomba itu kan luar biasa itu. Dan itu didukung oleh Bapak Ibu dosen yang ada di mesin otomotif, dan alhamdulillah berjalan terus dan rame, dan hadiahnya juga semakin banyak, sponsorshipnya juga semakin banyak. Itu luar biasa kalau mahasiswa kok difasilitasi hal-hal seperti itu didukung, insya Allah kedepannya akan semakin sukses untuk kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Oke, Bro Latif, ini pertanyaannya saya lihat udah habis nih. Ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja toh. Jadi tadi udah visi misi, international mobility program, lulus tanpa tugas akhir atau skripsi, terus pengalaman waktu penelitian, pekerjaan yang sekarang jenengan lembaga yang jenengan naungi di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan Bro Latif selalu bisa memberikan yang terbaik dengan lulusnya atau diterimanya proposal RUD di Kota Magelang, juga bisa mengembangkan Kota Magelang, wisata yang ada di Kota Magelang, dan mohon doanya teman-teman yang Kabupaten Magelang kayaknya lagi mengajukan juga untuk penelitian yang ada di Kabupaten Magelang tentang yang di Kabupaten Magelang itu tentang ini ya. Saya nggak hafal banget tentang nama judulnya gitu ya. Intinya itu kayak tentang pengembangan SDM-nya nanti. Oh, sumber daya manusia yang ada SDM sama satunya lagi tentang apa sih? Maaf saya agak blank ini. Ini kayaknya jamnya rampung ya. Enggak, tapi itu nanti kemarin sudah yang terkait itu kan konektivitas pariwisata di Kabupaten Magelang. Waktu itu kayak di kemarin udah ada 12 proposal yang masuk terkait di skim itu, tapi kemudian seleksi 3 besar. Alhamdulillah dari tim kami sudah masuk 3 besar. Kemarin berarti pengumumannya tanggal 5 Juli. Kayak KIPK ya? Iya. Kita balap-balapan antara penelitian sampai KIPK. Oke, Bro Latif, saya berdoa yang terbaik, mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik khususnya untuk kemaslahatan umat, dan kalau misalnya terkait dengan penelitian berarti yang terbaik untuk masyarakat, pengabdian yang luar biasa, dan asal bukan dari Magelang tapi beliau mengabdi untuk Magelang. Oke, banyak sekali yang kita obrolkan tadi ya, dan nggak terasa sudah berapa puluh menit tadi itu. Dan saya ulangi ya, Bro Latif, untuk pendaftaran beasiswa KIPK sudah dimulai pendaftarannya di tanggal 21 Juni 2021 dan ditutup sampai tanggal 5 Juli 2021. Jadi tinggal berapa hari? 6-7 hari. 6 sampai 7 hari ya. Dan untuk info lebih lanjut bisa di website pmb.unima.ac.id atau di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Benar ya? Oke, terus pendaftaran mahasiswa baru jangan lupa
sampai sekarang masih dibuka, masuk di gelombang 2 sampai tanggal 16 Juli dan dibuka untuk gelombang 3-nya di 17 Juli sampai 25 Agustus. Jangan lupa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Unima sebesar kurang lebih 5 miliar. 5 kan? Ya cukup segini. Segini juga enggak cukup. Apalagi segini. Oke, Bro Latif, obrolan yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast Admisi Unima Talk Series. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Dan terakhir, Bro, untuk Bro Latif bisa memberikan wejangan. Wejangan. Ya, maksudnya pesan buat teman-teman nanti yang dari Banyumas atau Cilacap yang mau tanya-tanya atau minta dibantu terkait gimana sih tentang kuliah atau bidik misi atau kuliah itu, nanti bisa tanya-tanya ke Instagram saya. Wih. Nanti di bawah ya. Bisa langsung di follow di teman-teman di Banyumas ataupun Cilacap dan alumni YPE SMK YP Sampang SMK Cilacap. YPE Sampang Cilacap juga bisa tanya langsung. Dan di sini sudah ada beberapa YPE. Ada kebetulan ada satu teman saya. Kemudian nanti mungkin saya udah saya nggak, waktu itu saya udah share sama teman-teman di sana yang masih di SMK Sampang itu, sama bapak ibu gurunya ada beberapa teman nanti yang udah mendaftar. Untuk yang sekarang masih ada satu dari Mbak Catur Wahyuningsih dari satu akuntansi. Masih kuliah. Sekarang keren. semester 6 kayaknya. Bidik misi juga dulu ya. Bidik misi juga. Saya yang nyeleksi ini dari Sampang Cilacap. Oke. Bro Latif, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela kesibukan Bro Latif di LPPM, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan teman-teman dari SMK YPE Sampang Cilacap. Kalau misalnya mau daftar di Unima, silahkan. Kalau misalnya kebingungan bisa menghubungi kami di Instagram kami di Admisi Unima atau langsung di Instagram Bro Latif ya. Silahkan follow sebanyak mungkin dan kasih tahu teman-teman kabar terbaik dari Admisi Unima maupun dari teman-teman kalian. Terima kasih Bro Latif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.